اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد والدليل. أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا فصار دموع العاشقين رسول. هذا مقالي، هذا مقالي فيك يا أشرفا، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. مولاي صل على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى.
بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فانفلق صبح الكمال من النور عن النور وبرز الحامد المحمود مذلا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك Ibu sadar kaki aku gini. Mak dia mak. Udah kaki aku tadi gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, seluruh para alim ulama, seluruh para masyayikh, seluruh para tokoh-tokoh masyarakat, seluruh para undangan, hadirin wal hadirat. Tamanya khususnya pada seluruh para kiai-kiai Jamil Asyatiq yang kebetulan hadir malam ini dalam acara gerakan ulang tahun Maktab. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, aparatur pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, tamanya seluruh Bapak RT setempat yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan malam ini kita bisa bertemu, berjumpa, bersilaturahmi dalam beberapa acara yang dilaksanakan oleh Sahibul Hajah Sahibul Dakwah Bapak Ustadz Syamsul Arifin, yang kebetulan malam ini Sahibul Hajah Sahibul Dakwah mengadakan beberapa acara, adalah acara Al-Quran, cara gerakan ulang tahun Maktab, pun memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang diisi dengan beberapa hikmah pengajian. Mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir karena senang dan cinta terhadap, termasuk Haji Zainal Abidin MA. MA itu singkatan dari Madura Asli.
Ketilaman bahasa materi kita itu kalau udah ketika begitu orang kangkui menjaga akhlak, menjaga moral, menjaga tata krama. Alhamdulillah makin maktab bisa berlanjut saya pimpin sebagai Ustaz Subandi Afandi dengan beberapa kumpulan-kumpulan yang sangat meriah dan istiqomah. Mudah-mudahan terus bertambah maju sehingga akhir masa untuk aizul Islam wal muslimin. Amin. Allahumma amin. Maka saya banyak terima kasih kepada segala pemerintah dalam kegiatan perjuangannya dan pengorbanannya. Mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah SWT sehingga diganti beberapa pengorbanan dengan yang lebih banyak dan lebih ikhlas dari perjuangan kita, sehingga kita bukan hanya berkumpul di permukaan bumi kayak ini, bahkan insya Allah akan berkumpul nanti di akhirat masuk surga. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang organisasi khususnya maktab, tentu saja kita selalu banyak bermusyawarah. Jangan sampai jadi orang yang selalu mengandalkan pada kehendak pakai otak-otaknya sendiri mengerti benar. Maka sealim-alim, sepandai-pandai, secerdas-cerdas manusia, silahkan. Tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi ini sealim dan secerdas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak bermusyawarah. Apalagi kita, walaupun sudah benar dan merasa benar, tetap kita selalu bermusyawarah. Sehingga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wasyawirhum fil amr." Bermusyawarahlah kamu Muhammad dalam bidang apapun, fil amr, di dalam bidang apapun. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad ialah sudah punya gelar Madinatul Ilm. Madinatul Ilm. Madinatul Ilm ialah kota dari beberapa ilmu pengetahuan. Tapi Rasulullah tetap diperintah untuk banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Maka itu yang malam ini penting sekali, di mana salah satunya maktab masyarakat Ketapang yang bersatu. Mari banyak tukar pendapat
harus dihargai pendapat seseorang, apalagi pendapatnya cocok. Walaupun tidak cocok, harus dihormati pendapatnya. Ke depan dari sekarang, bagaimana setelah seluruh pendapat sudah diterima, dihargai, maka pendapat-pendapat yang terbaik harus kita ambil, harus kita laksanakan. Jangan sampai ditolak. Kalau ditolak pendapat satu persatunya, lebih-lebih di antara tokoh-tokoh setempat, eka berderen di jandeng Madura, takok ngampu, karena sudah watak manusia yang semacam itu. Makanya kita sering berbicara tentang manusia, pasti sebodoh-bodohnya manusia punya ilmu. Dan sebodoh-bodohnya manusia punya akal. Dan sebodoh-bodohnya manusia, kalau namanya manusia, punya nafsu. Ilmu, akal, nafsu. Yang tidak ada tahu, karena sudah tidak tampak kayak apa ilmunya, sebanyak apa ilmunya, apakah punya ilmu sungguhan atau tidak, kan nggak tahu. Kagak dapat yang namanya ilmu, akal begitu juga, nafsu begitu juga, yang ada di diri manusia. Maka harus Allah memberikan ilmu terhadap kita sedikit atau banyak. Akal begitu juga, akal pikiran, nafsu begitu juga harus dipermudahkan, syukurin terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT. Insya Allah dengan rasa bersyukur, ilmu bisa membawa manfaat, begitu juga akal pikiran pun begitu bersih. Maka jangan sampai kita terbalik. Sampai terbalik. Ilmu pengetahuan yang harus ada di depan. Kalau kita punya ilmu, harus ilmu pengetahuan yang harus di depan. Pas ilmu tidak boleh, akal pikiran yang sehat, yang bisa nerima terhadap ilmu pengetahuan. Di belakangnya lagi ibu tidak boleh, jika itu hawa nafsu. Kalau pandai-pandai untuk mengatur tiga perkara yang ada di gubuk manusia, di gubuk kita, insya Allah manusia akan normal menghadapi penciptanya atau menghadapi sesamanya. Mun laoning bulan panjenengan jelakan ilmu na iade, ibu tidak akal, ibu tidak boleh hawa nafsu, lamun bisa katur baca nikah, insya Allah kita bisa tahu untuk menghadapi pada penciptanya dan menghadapi pada sesama. Pas oning pasenan celakar hubungan ibadah ke Allah kayak apa, hubungan sesama manusia kayak apa. Maka orang yang jadi baik kalau sudah bisa mengatur hubungan terhadap Allah dan hubungan sesama manusia yang dikatakan hablum minallah wa hablum minan. Dari itu perlu pada maktab, gerakan maktab selalu bergerak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai sebulan, 2 bulan, sampai setahun terus menerus. Bagaimana kita selalu
mengantisipasi antara ketiga perkara sehingga kita terus menerus berjalan untuk juragan bakti. Maka perlu sekali kita sekarang itu dengan tasbih yang sangat sederhana ini, bagaimana supaya tidak menjadi orang yang ketinggalan menghadapi agama dengan beberapa zaman-zaman yang ada di depan. Zaman memang begitu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kalau kita melihat masa, tentu saja masa ini berubah-ubah. Masa lalu, masa yang sedang dihadapi, dan masa yang akan dihadapi. Mulai sejak Bung Karno, masanya lain. Pak Harto, masanya lain. Terus ganti presiden, masanya lain. Sampai sekarang masanya lain. Nah ini kalau menghadapi masa, dulu nggak ada yang namanya telepon, cuma hanya telepon rumah. Di rumah juga ada, cuma hanya yang ada. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya, ini kata Allah, sesungguhnya, bukan main-main kata sesungguhnya. Ini Al-Quran. Sesungguhnya manusia niscaya dalam keadaan merugi dan sangat rugi. Sebetulnya manusia dihidupkan oleh Allah SWT di permukaan bumi ini bukan menjadi manfaat, bukan jadi barokah, bukan menguntungkan. Lafi khusrin, niscaya dalam keadaan rugi, merugi. Aslinya manusia itu rusak, saudara. Aslinya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini rusak. Dan selalu mengajak atas kerusakan. Tidak ada bedanya dengan hewan. Tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan lebih jahat dan lebih kejam daripada binatang. Itu kalau aslinya manusia. Tapi setelah diperingatin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita manusia diberi ilmu, diberi akal pikiran, diberi nafsu. Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia niscaya dalam keadaan rugi dan merugi. Bagaimana banyak manusia yang untung, yang bahagia, yang selamat, sepertinya orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjadi orang Islam. Lebih-lebih di Indonesia hampir 90%. Ini kan sudah selamat, walaupun kelakuannya enggak segitu baik. Kenapa? Karena selalu menjaga 4 perkara. Mari perhatikan. Ini pengajian. Selalu memperhatikan 4 perkara. Jadi Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu. 1. Kecuali yang tidak rugi dan tidak akan merugi dalam kehidupan. Tidak rugi terhadap diri sendiri dan tidak merugi terhadap orang lain. 1. Alladzina amanu. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman. 1. Kedua, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang melakukan kelakuan yang baik.
wa tawasau bil haqqi, dan saling pesan atas kebenaran. Apa perlunya organisasi kan? Sekarang diadakan organisasi maktab, gerakan maktab. Ini perlunya untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Memperbaiki kekeluargaan, memperbaiki seluruhnya. Ini yang ketiga, wa tawasau bil haqq. Tidak akan rugi seterusnya, untung seterusnya. Kalau saling nasihat, saling wasiat atas kebenaran. Jangan dibalik. Bukan saling nasihat dan saling wasiat atas kebatilan, bahkan kebenaran. Jadi harus niatin selalu saling nasihat dan saling wasiat atas kebenaran. Ini tidak akan rugi, tetap menguntungkan pada diri sendiri dan menguntungkan terhadap orang lain, baik di dunia sampai ke alam akhirat. Ampun, ngiding, mireng, ngiding napa punten, mireng napa punten, ngiding napa punten bu, ngiding pak, cuman ngiding, ngiding aki. Mon ngiding kapegusen oleh ganjaran, mon ngiding aki oleh ganjaran, mon ngiding kecobaan tak oleh dosa, mon ngiding aki oleh dosa. Wong gerwangan ngiding dangdut, kan? Tapi tak ngiding aki, tak ada. Mon ngiding aki kan oleh dosa. Ngiding orang arah sana, tapi tak ngiding aki, kata oleh itu. Mun ngiding aki, pada bahasa arah sana. Ngiding suara adan, tak dapat pahala. Kalau mendengarkan, dapat pahala. Walaupun tak nurut adan. Tapi ngiding bagi ngiding aki lain. Dengar bu? Dengar pak? Alhamdulillah, dengarkan. Pemompong ketemu. Pemompong masih panjang umur, sehat, amin, Allahumma. Ini kata Allah. Yang nomor 3 harus diperhatikan. Lebih-lebih terhadap gerakan maktab supaya terus-menerus berjalan. Bagaimana caranya? Harus kita selalu saling musyawarah dan harus mempunyai sikap wa tawasau bil haqqi. Jangan merasa benar sendiri. Apalagi kepada hanya anggotanya, walaupun pimpinannya, jangan merasa benar sendiri. Benar datangnya dari Allah, manusia belum tentu benar. Betul? Betul. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, kata Allah pasti benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka justru kebenaran inilah jangan sampai kita ragu-ragu di dalamnya. Makanya ide musuh Ustadz Yai Samsul ini. Insya Allah pernah sekolah lambat yang boleh apa kenal lambat kena karena pernah sekolah boleh ki apolong sareng abah sareng kakak boleh ki boleh. Mun bengkakan nyaman Haji Sahim. Nah, ini dia pun ternyata nanti kak Ali. Mungkin tak pati habis saat sekolah. Karena beda hal dan dan lain soal nafas ya ane suni kata dia boleh. Kalau tak pati oning tu. Ya alhamdulillah. Jika ki abu tu aki marabu guru. Nah, alhamdulillah. Kita bisa bersambung terhadap Nabi apabila bersambung dengan guru. Betul. Tanpa guru nggak bisa bersambung terhadap Nabi. Maka jangan sampai kita lupa terhadap guru. Betul. Kita tahu sembahyang, tahunya dari guru. Masa tahu dari Rasulullah sembahyang? Harus selalu perhatikan adanya Isra wal Mi'raj. Cuman saya meneruskan dulu 4 perkara. Gimana? Lanjut. Terus aja. Sampai kalau dulu.
sampai kol telo. Mun sampai kol telo sampean tak beres kadang. Wah model yang tak beres, sebelum pada tak beres sekarang. Tinggal pak lah orang mencengkol. Ya pak lah tobuk, gila tak ada apa, bukan tak yonceng. Gila tu api, memang daripada lanceng umur. Udah lanceng umur, pancet dengan lanceng umur. Yang pasaran di banyak. Insya Allah. Latu aki, amin. Allahumma. Lakon si bagus lebih banyak itu pun lakon si coba. Dia kejaman lanceng umur. Hadirin wal hadirat yang berbahagia khususnya maktab. Yang nomor 3, wa tawasau bil haqqi, terus menerus saling wasiat atas kebenaran, karena kebenaran itulah yang menjadi selamat. Tidak ada kata-kata kebatilan menjadi selamat. Walaupun dirinya selamat, justru karena kebatilan akhirnya tetap jadi celaka. Dan banyak orang salah ngaku pun di budi nak ipekot mau bintang 2. Tak sampai tiga. Dua lebih semua dah. Makanya kalau salah akuin kesalahannya, minta ampun terhadap Allah, minta ampun terhadap sesamanya. Jangan mengaku dirinya benar. Kalau benar itu akuin kebenarannya. Maka jangan sampai itu yang salah mengaku benar, yang benar itu disalahkan. Harus kita selalu apa yang dihadapi. Kalau andai kata salah, itu minta maaf. Jangan terlalu bikin salah, selalu bikin salah. Kalau kita benar, akuin dengan kebenarannya, teruskan namanya kebenaran itulah tetap menuju keselamatan. Idza sidqa yahdi ilal birri. Kata Rasulullah, sesungguhnya kebenaran inilah menunjukkan atas kebaikan. Walaupun orang yang mendengarkan terhadap kebenaran itu merasa tidak baik, tapi justru kebenaran tetap menunjukkan terhadap kebaikan. Kenapa orang tidak merasa baik dalam kebenaran? Karena dirinya masih banyak yang kotor. Andai kata lepas dari kekotoran, insya Allah kebenaran bisa dirasakan dengan rasa kebaikan. Ini kata Rasulullah. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Justru karena kebaikan datangnya dari kebenaran, pasti menunjukkan atas keselamatan masuk surga. Justru karena itu kebenaran itulah yang bisa kita nanti di hadapan Allah masuk ke dalam surga. Nah, makanya harus kita selalu benar. Kembali pada Al-Quran dan hadis. Ijma' qiyas. Sebagaimana yang digerakkan oleh Azwaja, yang digerakkan oleh Nahdlatul Ulama, yang disingkat dengan NU. NU yang lurus, bukan NU yang bengkok. Kalau NU-nya lurus tapi orangnya yang bengkok, hati-hati. Ya mudah-mudahan yang NU semua itu bisa lurus terus. Amin. Allahumma. Nurut aturan yang baik, insya Allah lurus. Betul. Itu sama-sama organisasi. Makanya maktab begitu juga harus terus lurus. Terus lurus. Wa tawasau bil haq. Bukan hanya sebatas kita benar, bahkan wa tawasau, saling wasiat, saling nasihat atas kebenaran. Apalagi kita tidak benar, apalagi kita tidak benar, walaupun benar sekali, selalu banyak saling nasihat atas kebenaran. Insya Allah hidup tidak akan merugi, sampai ke hadapan Allah tidak akan jadi orang merugi. Betul, betul. Dekat tadi kemereng melaju di sini. Ada. Yang bener yang melaju. Kita lagi dingkoping.
Ya sama dengan kita. Makanya saya heran tak kopeng. Ki mak le pada ngide, mak le pada tahu kan sana. Ada aja Al-Qur'an semacam itu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi. Yang terakhir wa tawashaw bis sabr. Saling wasiat atas kesabaran. Saling nasihat atas kesabaran. Saling nasihat, saling wasiat atas kesabaran. Sabar macam 3. Dengarkan, sabar macam telok. Sabar alal ta'ah, sabar alal musibah, sabar alal maksiyah. Sabar ini bahasa Arab. Cak maturena tahan uji. Ini namanya sabar. Karena Allah itu memberi ujian, peneguran. Allah memberi terhadap kita ujian dan peneguran terhadap kita. Harus kita selalu tahan dalam kehidupan. Kalau nggak tahan, maka gagal. Kalau tahan, sukses. Kita jadi orang tani, tahan, insya Allah sukses. Jadi pedagang, tahan, sukses. Jadi apapun saja kalau tahan, sukses. Karena rintangan dan tantangan sangat luar biasa. Tapi kalau tahan, sukses. Kalau nggak tahan, gagal. Betul. Bener lagi. Wa tawashaw bis sabr. Saling wasiat atas ketahanan, kesabaran. Karena sabar ada 3, sabar ala ta'ah. Kalau ada orang aras-arasan seng keseibe, saling wasiat, yuk pong-pong kiodi sekecil mate, yuk pegang. Harus tahan, harus sabar. Alal ta'ah, untuk berbakti terhadap Allah, untuk memperbaiki amal ibadahnya terhadap Allah, untuk memperbaiki sesama manusia. Jangan sampai saling mencaci maki, jangan sampai saling memfitnah. Sabar, sabar, sabar. Itu seluruhnya dari Allah. Insya Allah dengan cara sabar ala ta'ah, karena melaksanakan atas perintah Allah, insya Allah sukses. Kalau tidak, gagal. Kedua, sabar alal musibah. Tahan kalau ada musibah dari Allah. Ketika kita jadi pedagang, rugi, terus rugi. Sabar, sabar, sabar. Andai kata kita ada kematian, musibah kan. Andai kata tobrokan segala macam, na'udzubillah, ada musibah dari Allah. Kalau ingin tidak ada musibah, gampang saudara. Cuman hanya iman yang harus kita tambah, syukur yang harus kita tambah. Insya Allah diangkat yang namanya musibah. Diangkat yang namanya bala. Diangkat yang namanya adab. Supaya tidak terus-menerus musibah, bala, dan adab. Mari kembalikan rasa iman tingkatkan terhadap Allah, rasa takwa bersyukur terhadap Allah. Insya Allah akan Allah tidak melanda dan melimpah musibah dan bala dan adab terhadap kita. Sebagaimana janji Allah, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menurunkan musibah, adab dan bala apabila kamu selalu menambahkan rasa iman dan rasa bersyukur dan rasa bertakwa terhadap Allah. Di mana-mana orang yang iman takwa terhadap Allah sungguhan, maka dijauhkan oleh Allah dari musibah, bala dan adab. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah SWT seluruhnya. Amin. Lebih-lebih maktab yang kumpul malam ini yang sungguh-sungguhnya ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Jadi sabar ala ta'ah, sabar ala musibah. Ketiga, sabar alal maksiyah. Wa tawassaw bis-sabr alal maksiyah. Saya sekarang ini tajam, bukan saya mencemoohkan, bukan saya mencaci maki, cuman satu kritikan untuk menunjukkan bentuk kasih sayang.
terhadap kita. Saya malam ini mau tanya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, inilah orangnya. Cak belis lah. Cak belis. Gimana? Boleh tanya Bu? Boleh tanya Bu? Boleh tanya apa? Di sini ada maktab jadi maling. Saya cuma yang tanya. Gerakan masyarakat Ketapang si bersatu, beda situ di maling. Nggak ada. Alhamdulillah. Di sini kumpulan gerakan maktab bersatu, kira-kira di sini yang kumpul jadi maktab bersatu, apakah ada kira-kira yang minum minuman keras, yang ngisep sabu-sabu, narkotika, narkoba? Adakah kira-kira yang jadi bandar sabu-sabu? Enggak ada. Maku beda jaga bel. Nabeng aman. Bukan kau tanya apanya. Ini bentuk kasih sayang, saudara. Bukan mencemoohkan. Di sini kumpulan maktab bersatu, alhamdulillah bisa berjalan tambah maju. Kira-kira ada yang menjadi pelacur? Ada kira-kira? Di sini kira-kira yang punya suami berani pada suaminya ada? Di sini ada kira-kira yang jadi suami itu termasuk tidak baik, tidak kasih sayang terhadap istrinya, ada? Badara kira ketilakenah maktab orang dini kini kasih cerai tak di rumah belanjain. Bada kata-kata selingkuh banding laki lain. Bada selake ketika jadi maktab taiki bersatu ingin gerakan-gerakan ibadah terhadap Allah. Bada selake dikah main ring dini lain. Ibadah selingkuh kalau banding diri lain. Enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada. Andai kata ada, mudah-mudahan enggak ada. Amin Allahumma. Dikal yang nguncang gula. Gula tak nyebut orang, menyebut orang dia kata oleh rasanan. Maka hati-hati saudara dengan 3 perkara kita jadi bengkak. Takut lepas dari imannya. Kalau lepas dari imannya, apalagi kebanyakannya maktab, tetap terhadap agamanya lengser dari Islam jadi kafir. Betul? Dengarkan ini pengajian. Rasulullah berkata dalam sabdanya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan melakukan perzinaan orang yang mau zina ketika mau zina masih imannya kuat. Kenapa banyak orang Islam yang beriman tapi banyak yang jadi pelacur? Karena di saat itu imannya lepas. Kalau imannya lepas karena jadi pelacur, mati di saat itu, saya khawatir matinya tidak bawa Islam, maka matinya mati kafir, celaka nanti di hadapan Allah. Betul? Materi berarti selamat. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Dia mulai apa dah tu? Oleh abidatu saja. Bada kiai abidatu macam ni. Ada. Serambu, serambu sudah jual cidul bebas. Jangan takut kebenaran jadi kiai. Betul. Maktab harus berani atas kebenaran, takut atas kesalahan. Betul. Jangan terbalik saudara. Mun salah cek dong Allah. Mun bener cek tak kau dua terbalik kan. Jadi watawa sabir alal ma'asi. Jadi 3 perkara tidak sampai kita lenggar. Lebih-lebih punya organisasi Nahdlatul Ulama yang namanya itu, yang namanya
organisasi maktab, mari kita dirikan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi contoh pada orang yang di luar maktab. Betul? Lebih pimpinannya lebih hati-hati. Ustaz, dia nama cocok. Ustaz tak gelek. Mana gelek berarti ganggu cocok gitu ya. Mun paham rengot yang tak cocok lah. Duh, tadi ngonceng boleh kira. Ada iperehab. Cari kita mama ini. Nah, ini kita bagi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini satu. Meneruskan Rasulullah dalam perkataannya, dalam sabdanya. La yasribu saribul khamr hina yasribu wa huwa mu'min. Tidak akan minum minuman keras orang yang mau minum ngisep sabu-sabu narkotika narkoba, apalagi menjadi bandar sabu-sabu, ketika mau minum minuman keras masih imannya utuh. Kenapa banyak orang minum minuman keras? Merajalela ngisep sabu-sabu narkotika narkoba, bahkan jadi bandar sabu-sabu, karena di saat itu imannya lepas. Ada kata imannya enggak lepas, gak akan kita ngisep sabu-sabu narkotika narkoba sehingga jadi bandar sabu-sabu. Kalau mati di saat minum minuman keras atau ngisep sabu-sabu, saya khawatir matinya tidak bawa iman dan Islam, matinya mati kafir, celaka nanti di hadapan Allah. Na'udzubillah. Toman bola bidatul sedekah. Toman apa bintang? Oh, mana kan lagi? Tiga. Pompo ketemu. Daripada lajang ngomor. Kibul itu aki kade. Soal masalah mati, kata usaha kepikir. Jaga pikiran si mati, mau kita ambil pakun mati. Cuma apa ingat mati? Meninggal ke mati, insya Allah tak tanyalah. Karena ingat pada mati. Jangan dipikir mati itu, sehingga nanti nggak bisa bertani, nggak bisa jadi pedagang, nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa melakukan sesuatu yang menjadi penghidupan dalam sehari-hari kalau selalu memikirkan terhadap mati. Harus ingat pada kematian, biar kita kelakuannya itu lebih diperbaikin. Betul? Beda kira maktab nikah minuman keras. Beda tadi, beda sudah di bandar, beda sudah di bandar. Kita minum mon bolan, kita ngisep itu di bandar. Beda, kira pada, mon parlo nih lebih jahat. Karena cetak cetak bandar saya rasa ngisep kan. Telu mana, telu, tinggal toko. Ketika Rasulullah bersabda dalam firman-Nya, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri orang yang mau mencuri, tidak akan jadi korupsi, tidak akan jadi koruptor, orang yang mau nodong, orang yang mau mencuri, ketika mau nyuri imannya masih utuh. Kenapa di kalangan pejabat sekarang itu banyak, di kalangan kita itu banyak yang jadi maling? Ketika mau mencuri itu imannya lepas. Kalau di saat mencuri jadi koruptor, jadi korupsi, andai kata waktu koruptor dan menjadi pencuri, jadi maling itu mati, saya khawatir imannya lepas, mati, lepas, keluar daripada Islam, matinya mati kafir. Na'udzubillah. Maka ketiga perkara harus kita selalu ingat dan selalu hindari, saudara. Ini dosa besar yang membawa kekafiran terhadap orang Islam. Satu, perzinahan. Kedua, pencurian. Ketiga,
minum minuman keras dan ngisep sabu-sabu, narkotika, lebih-lebih menjadi bandar. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih maktab, mudah-mudahan seterusnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi maktab sungguhan dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kalau ingin manusia tidak rugi dan tidak merugi, nomor 4 ialah saling wasiat, saling nasihat atas kesabaran. Sabar macam 3, sabar alal ta'ah, sabar alal maksiyah, sabar alal musibah. Ampun lagi jelas ampunan. Jelas, cuman tinggal mengamalkan yang baik, mencapakan jauh-jauh yang tidak baik, yang buruk, yang jelek. Cuman hanya itulah, insya Allah. Karena sekarang termasuk dalam rangka selamatan anak mengaji dan dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj, seluruhnya kembali pada agama melaksanakan sembahyang 5 waktu. Dengan sembahyang 5 waktu inilah tanha anil fahsai wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang dilaksanakan oleh kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat kalau tidak ada udzur, tanha anil fahsai wal munkar, itu mencegah dari kelakuan yang jahat dan kelakuan-kelakuan yang mungkar. Sekeji apapun, sejahat apapun, semungkar apapun, kalau dilaksanakan sembahyang 5 waktu yang diiringi dengan beberapa rukun Islam, syahadat, 2 kalimat syahadat, termasuk kita puasa bulan Ramadan sebentar lagi, sekarang bulan Rajab akhir, ya, terus bulan Sya'ban, mari selalu kita mendoa terhadap Allah SWT supaya dapat barokah sampai masuknya bulan Ramadan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma amin Allahumma. Sehingga dengan sembahyang inilah saudara, insya Allah sebaik-baiknya manusia, sejelek-jeleknya manusia, walaupun tak begitu baik, tak begitu jelek, karena sembahyangnya nanti yang dihisab duluan, maka kalau lulus insya Allah selamat semua masuk surga karena sembahyang. Amin Allahumma. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsai wal, sesungguhnya sembahyang inilah yang bisa mencegah, yang bisa memberhentikan dari kelakuan-kelakuan yang keji dan kelakuan-kelakuan yang mungkar. Caranya kita harus lewat pendidikan ngaji, dilanggar-langgar, guru-guru ngaji, terus masukkan ke madrasah, pondok-pondok pesantren yang diajarkan di sana, sehingga mempunyai ilmu sedikit atau banyak menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Insya Allah kita akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Maka syukurin saudara, syukurin amator sekelangkong. Eka ento penikah beda pendidikan saya yasuh kelaban Kiai Samsul bade. Cek lecan. Kadang-kadang salah dek pun jalan kata. Abu berok tuti Kiai nak kena ngacili kenean jadi. Ikaleng kain kadang ikemekin. Engki mun tuti Kiai la raja sekali guys. Aduh, mentak kuat-kuatongku, Masya Allah, itu nak akilala cara-cara tibi apa? Kadang-kadang ki barogi. Sudah Ustaz, terserah sampean, saya pasrah Ustaz. Pai pasrah ki ke kapi. Kita pemeliaki sampean. Kelampina kocana seragam ala pacaan sampean. Bulan dari beres ya, seperti tadi anak soleh kalaban soleh. Aduh, berarti ini apa kalau tadi satu. Pai pasrah ki ke kapi. Justru karena itu hormatilah yang namanya guru. Supaya apa? Supaya ilmunya itu jadi berkah dan manfaat. Jangankan banyak, walaupun sedikit saudara, itu membawa kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat karena guru. Maka ulama mengatakan dalam makolahnya, okokul ustad la taubatalah, menyakitin hatinya gurunya, ialah tidak ada taubatnya saudara, kecuali gurunya itu mengampuni. Ini kesek guru asli nak Samsul. Mun bulan ni kita karo rancan sendiri.
Cuma cabangnya. Si asli nih kok ngajar lepan-lepan alim buat aduh pas sampai nikah lagi, nikah sampai hatam kita bersama itu menyaksikan. Alhamdulillah. Nerok bunga ada bila bisa di anak apa nih? Muntah ngajari TV bila. Mangga ada banyak asal apa banyak apa yang hadiah ke guru. Malah mun bisa guru cak pelaku sedih legaji benih keng minta pun tak keng ngebenda. Maka ketiga perkara inilah jangan sampai kita melanggar dari hal-hal akhlak. Ini jadi orang tua harus dihormati. Jangan sampai kita dilecehkan, jangan disakiti hatinya. Harus kita menghargai, menghormati terhadap tiga orang tua. Biasanya orang tua cuma hanya kedua orang tua. Tapi dalam agama orang tua ialah tiga. Satu, orang tuanya sendiri, bapak dan ibu. Kedua, orang tua dalam agama ialah guru. Ketiga, orang tua dari suami dan istri ialah mertua. Ini dengkoli. Dengarkan. Orang tua macam tiga. Satu, orang tua sendiri ialah bapak dan ibu. Kedua, orang dalam agama ialah gurunya. Ketiga, orang tua dari istri dan suaminya ialah mertuanya. Harus kita menghormati, menghargai, jangan disakiti hatinya. Insya Allah kalau menghormati pada tiga orang tua, insya Allah kita yang mempunyai apapun jadi barokah dan manfaat, lebih-lebih punya ilmu apalagi banyak, walaupun sedikit, insya Allah itu membawa barokah dan manfaat menyelamatkan kita di dunia sampai ke alam akhir. Makanya kalau ketemu dengan orang tuanya, jangan sampai menjadi anak yang durhaka pada kedua orang tua, lebih-lebih pada ibunya sendiri. Sehingga mon ambil anak sampean didik kelangker madrasah pondok-pondok pesantren, amun bisa didik tibi, mak letak bengal kering tua si dua, ben ke gurunah juga tak bengal ke matuana. Ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi sutuma. Ridon Allah badai ridon dari tua sedua. Bintuna Allah badai bentuk dari tua sedua. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tuanya. Tapi berkah Allah ada di berkah kedua orang tuanya. Lebih-lebih terhadap ibu. Ibu sangat mustajab doanya saudara. Diterima oleh Allah SWT. Justru karena itu jangan sampai menjadi anak durhaka terhadap ibu. Ibu, begitu juga bapak. Jadi kedua orang tua. Tanpa bapak dan ibu tidak akan ada kita, saudara. Betul. Justru karena itu hormatilah yang namanya ibu, hormatilah yang namanya bapak. Ibu, bapak. Ibu, bapak. Kenapa ibu 3 kali, bapak 1 kali? Karena ibu yang sangat berat. Boleh sejak merawat dalam kandungan sampai merawat di luar kandungan sampai melahirkan itu ibu. Bapak begitu juga tapi tak seberapa. Mon ibu sengandung dari 4 bulan sampai 9 bulan. Berat tak berat? Berat tak berat? Tedung kentang tak nyaman. Tedung miring tak nyaman. Dorin berat. Napa boleh tedung napang ketika 9 bulan. Kadang-kadang boleh setekan kita pangit. Subhanallah. Istirahat nalun saudara. Kasihanilah yang namanya istri. Tak gelum deh remah, gelum deh. Subhanallah. Berat. Beratnya ibu dalam mengandung. Beratnya ibu dalam melahirkan. Setelah lahir beratnya ibu itu menyusuin. Betul. Ini 3. Makanya Rasulullah berkata dalam sabdanya, ibu yang harus dihormati, jangan disakiti hatinya.
harus menyenangkan ibu seterusnya. Kalau ibu disenangin oleh kita, selalu mendoain dengan baik, apalagi kelakuannya baik, walaupun tak segitu baik, insya Allah anak menjadi selamat. Amin. Allahumma. Berat, teti ngandunga berat, ngalahiraki, oboh. Masya Allah. Napa boleh mau cetak raja ternyata. Masuk aki cetak ini kita ngeranjan nanti. Subhanallah, kerja ngungguan. Sabar bu. Dikit tinggal jauh tengah malam menjerit yang namanya anak. Yang bangun siapa? Ibu, bapak bangun atau tidak? Gak bangun, tak kira nyusuin mun bapak. Cuman sayang, seribu sayang. Tila pada nyusuin, pak nyiding aja enggak minta susuin. Subhanallah, kau kadang-kadang salat kok ibu, padahal tuh makanya harus sebaik-baiknya suami apabila suami kasih sayang terhadap istri. Sebaik-baiknya istri apabila istri yang menghormati pada suami. Apabila istri menghormati pada suami, insya Allah min ahlil jannah. Apabila itu suami kasih sayang terhadap istri, maka itu suami yang ahlil jannah. Karena yang namanya surga ibu ada di suami. Jangan sampai menyakiti hati suami. Senang bersama, susah bersama. Coba tiring bini, nak kasah bengkes. Ada uang nggak ada uang tetap sayang. Idza umirat atau atuh wa idza nudirat syarratu. Apabila diperintah oleh suami langsung ikutin perintah suami selain perkara maksiat. Apabila dipandang oleh mata hati suami maka menyenangkan terhadap suami. Itu tandanya perempuan ahli surga, perempuan solih. Amin Allahumma. Insyaallah. Ring bini ini kementan di si umroh watikalna umroh ilmu kamera. Kan bejeng di kebejeng di makin kan gurai bejeng. Kita harus namanya orang Islam baca 2 kalimat syahadat, laksanakan sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, lagi kalau punya menunaikan zakat, kalau cukup zakat, kalau mampu menunaikan ibadah haji. Tapi kalau tidak mampu, tidak punya, tidak cukup, enggak usah zakat, enggak usah menunaikan ibadah haji. Tapi kalau yang 3 harus kita laksanakan, ucapkan 2 kalimat syahadat, laksanakan sembahyang 5 waktu, lalu puasa bulan Ramadan. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, bagaimana? Kalau namanya orang laki-laki harus sembahyang Jumat sama pahalanya dengan orang yang menunaikan ibadah haji yang mampu. Kalau tidak mampu, sudahlah sembahyang Jumat. Kalau ibu, kalau perempuan, apakah mau Jumat? Enggak boleh. Mun bini tak boleh Jumat, Bu. Haram, enggak boleh. Tidak diperbolehkan oleh agama perempuan, ibu itu sembahyang Jumat. Sembahyang duhur aja. Kalau ingin kayaknya pahalanya dengan orang yang menunaikan ibadah haji seperti orang laki-laki, bagaimana? Sudahlah, gampang Bu. Masuk ke dalam kamar bersama dengan suaminya, lalu kunci yang namanya pintunya, ucapkan terhadap suaminya, minta ridhonya terhadap suaminya. Bagaimana? Mengucapkan pada suaminya, sekarang saya ingin mau haji Bang. Mau haji tadi itu saya sejuta loh. Gak usah pakai dana, gak usah pakai biaya Bang. Apa saya tadi ngaji pada Bapak Kiai, kalau mau haji, pahalanya gak punya sama dengan orang menunaikan ibadah haji, disuruh minta cium duluan Bang. Tereng bini senyum kada keselakian apa boleh selakian penikar walaupun bau nutelok empah. Selakian loki apa kor merasa seneng ibadah kajunan Allah kejaga pada ibadah haji nyium hajar yang jadi pada haji ialah kosbul Ka'bah. Orang sampai ke Mekah di sana ada Ka'bah, itu sudah haji saudara. Ingkaromon beni awukup yarpa inyamai haji kene. Mun sampai au kupiarta
Al-hajju arafatan, yang dinamakan orang berhaji, haji akbar, ialah apabila wukuf di Arafah. Sedangkan wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, setahun sekali. Kalau umroh tidak pakai wukuf, ya. Andai kata wukuf karena bukan waktunya, ya tidak dapat apa-apa, malah dosa. Begitu saudara. Jadi ibu pala tak keduin seantara umroh seantara haji. Lah masuk ke dalam kamar, mau haji bang, lesiom. Dari kening sampai ke tongkat lesiom. Nyaris paling tak nyaman siom sus abid. Wajib engker lah bu. Mungkin boleh benih keng ngajarin nih benih ke sambil. Lambawa pataduk beceng sekali. Kita depan mantan anyar. Saya sekata sehidup semati. Berjuta bintang di langit tak melawan bulan satu. Walaupun ada sejuta kumbang menggoda, hatiku tidak akan goyah. Baik yakin. Tidak oleh tolo tahun pangar cerigaran kering lagi lain. Tidak oleh tolo tahun pangar cerigaran kering bini lain. Betul tak ada maktab? Tak ada. Materi pergi selamat sudah jamin Allah. Tikal wakil aja lagi orang gini lain. Benih-benih nak orang tikal berperintah. Kan oleh 2 atau 4 Keng mon tak adil kereng gak ada lakin buk. Mon tak adil. Mon adil tinggal buk. Masuk surga gak ada apa juga nemas buk. Alhamdulillah tinggal buk. Tahu saja banyak lagi. Abi di situ baik kor berokah menang ke sebab pak si tak berokah. Badan bule mana? Lah tahu orang situ berokah menang ke sebab pak si tak berokah. Andi apan saya satu, andi apan saya situ ngereces genteng ngirit lanyo. Andi pikap pampak mogoan itu dia apa tadi bu tinggal situ kor berokah menang ke sebampak saya berok amin Allahumma aduh amin kapi ke bapak dari itu perlu saudara kita sekarang mendidik anak ya mendidik anak kita punya orang tua mendidik anak dididik di tempat pendidikan seperti pendidikan yang dilaksanakan oleh Kiai Samsul ini, Ustadz Samsul dengan ustadz-ustadz yang lain di maktab ini banyak ustadz-ustadz kiai-kiai. Ustadz Darun, ustadz siapa saya tak kenal dengan ustadz itu banyak. Alhamdulillah banyak penerusnya kiai-kiai yang sudah wafat, kiai-kiai yang sudah sepuh. Bulan ini saya yang kui, bulan ini yang tua. Sekarang tak ada bahasa, saya rasa ngangguin dengan bulan sini. Alhamdulillah karena mun setuaan ni kaja ipon orang banyak berokan mun sing udah ni kaki jalalatan man kakaman makula ustad makula kiai kan jadi nyak benyan karo mun pas ebo dono tekun de kajunan Allah tak rak mara asekude sawani maka pendidikan mari teruskan karena orang tua yang 3 ini harus membimbing terhadap anak guru kedua orang tua begitu juga mertua. Ini harus selalu kita laksanakan dengan cara menghormati, menghargai, kasih sayang. Karena di sana banyak barokah yang ada. Bagaimana Allah yang memberi barokah terhadap beliau orang tua yang 3 ini. Maka perlu ada orang nyabis terlalu barokah kan sedikit. Masa manusia andi barokah kan Allah sakuti barokah. Kenapa minta barokah terhadap manusia? Yang diminta barokah yang diberikan oleh Allah terhadap gurunya. Maka perlu pendidikan ini perlu. Akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadatun. Akrimu auladakum fa inna karamatal aulad sitrun minan nar. Muliakan kita punya anak. Jangan biarin ada, harus dididik yang namanya anak. Karena kita memuliakan anak sehingga anak itu bisa mengetahui terhadap ilmu agama atau ilmu umum sehingga bisa membedakan di antara hak dan batin. Akhirnya itu memberi manfaat terhadap kedua orang tua, maka itu merupakan ibadah. Faidah karamatal aulad sitrun minan nar. Memuliakan terhadap anak, maka itu menjadi penghalang masuknya ke dalam api neraka. Jangan yang tuan yobar ke apa neraka karena andi anak ilatinin patut anak kita kok kajunan Allah andi ilmu seberkah termanfaat dengan doa anak maka insya Allah orang tuan selamat dari kubaran api neraka masuk
kalaben anak masuk ke maka jangan biarin kita punya anak. Berani kita berbuat, harus lebih berani kita tanggung jawab. Jangan sedikit-sedikit punya anak, paling sedikit 9, paling sekonik sana, paling 15, paling banyak di Pondok. Ngelar karta kelaga kuting. Pak ini mau bagi di kumul umam yaumal qiyamah. Saya bangga kata Rasulullah, nanti umatku banyak, lebih banyak dari umat-umat Nabi yang lain. Saya senang kanjeng Nabi memberi ibu lebih panjang dengan cara mempunyai anak didik kelaban pendidikan agama. Karena Gusti kanjeng Nabi ini kebanggaan, angge seneng deki mun umat banyak, lebih banyak itu pun umat-umat Nabi yang lain. Mangga dia buang-buang kebaya anak. Lagu bayan aja tak baik. Malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, tak sempat malam mau yang siang pada. Kalau tak tepan tanah, toko Abu Ameng. Betul saudara, kemarin tak lalu deki wader, lo beristirahat. Masuk dulu kamar mandi, om lalu lo beristirahat. Tila istirahat ben bini ni maku yang siang ngocak. Ding, es campur. Aku pun tergajak ke gongkul. Maka mereka perlu saudara kita anak. Karena anak yang soleh dan solehat itu bisa mengangkat martabat terhadap kedua orang tua, baik di permukaan bumi, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Ya kalau cukup amalan kita, kelakuan kita yang baik. Kalau tidak cukup amal kita, yang tidak mending amal kita di permukaan bumi, kalau tidak punya anak, minta doa pada siapa? Dengan doa dan sedekah daripada ada, insya Allah itu mengangkat orang tua nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu. Maka jangan salah didik punya anak. Sahabat telang ke madrasah pondok-pondok pesantren. Niat ibadah dari kajunan Allah Subhanahu wa taala. Malih oning ibadah kajunan Allah hubungan kepada manusia lebih pejeng lema dengan sembahyang 5 waktu inilah saudara nanti akan dihisab di hadapan Allah. Lulus kita, sembahyangnya lulus, insya Allah lulus semua. Apa yang terjadi di permukaan bumi, kelakuan-kelakuan maksiat, kelakuan-kelakuan dosa yang banyak, tidak ada, dia hapus semua asalkan sembahyangnya lulus. Yang dihisab duluan nanti di hadapan Allah SWT dari beberapa hamba-hamba Allah yang iman takwa terhadap Allah ialah sholat. Karena sholat itu tidak cukup cuman hajat turun ayat turun surat, bahkan dipanggil hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dinaikkan Mi'raj ke langit nomor 1 sampai nomor 7, dari 7 ke Sidratil Muntaha bersama malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril Nabi Muhammad diteruskan sampai ke Mustawan, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala sembahyang 5 waktu terhadap Nabi dan umatnya. Asalnya 50 jadi 5 karena minta keringanan dan minta kutihan karena ada teguran di langit nomor 6 ketemu dengan Nabi Musa. Makanya perlu kita selalu yakin, percaya kita umat Islam yang beriman peristiwa adanya Isra wal Mi'raj. Dengan keimanan inilah insya Allah kita nanti bersama dengan sahabat Abu Bakar, perempuan bersama dengan Siti Khadijah, anak-anak remaja bersama dengan Sayyidina Ali, masuknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar itu yang dijuluki dengan Abu Bakar Siddiq, karena sangat mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj yang tidak sampai 1 malam saudara, karena diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Justru karena itu mari kita ambil intisari, ambil pelajaran dari beberapa apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang itu banyak paham-paham yang apa itu, yang bertentangan dengan paham-paham kita. Jangan direspon saudara. Karena di sana
Ada paham yang namanya liberal, ada paham yang namanya sekuler, ada paham yang namanya pluralisme, ada paham yang namanya paham Syiah, aliran-aliran Syiah, ada aliran-aliran Wahabi segala macam, saudara, untuk merusak, memfitnah dari paham-paham kita yang sebenarnya. Maka harus tekun kita, jangan sampai direspon kalau keluar dari aturan-aturan kita ala ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana Al-Quran dan hadis menurut kita menjadi pedoman pokok yang menjadi obat dan rahmat dari Allah Subhanahu. Justru karena itu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Justru karena kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, maka kita dengan kesalahan yang banyak yang dilakukan di permukaan bumi nanti akan lewat di api neraka. Kalau dimasukkan ke dalam api neraka, mari kita jangan mau masuk ke dalam api neraka. Bagaimana caranya? Harus senang baca Al-Qur'an. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, belajar. Kalau nggak bisa belajar, mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau nggak bisa mendengarkan karena telinganya tuli, andai kata, karena kopi gak kupak. Yang penting senang terhadap Al-Qur'an. Insya Allah kalau selalu dibaca, maka nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka dengan kesalahan kita. Banyak maksiat-maksiat yang dilakukan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menjadi syafaat, menjadi pertolongan untuk mengeluarkan kita dari kuburan api neraka, untuk menggagalkan kita masuknya ke dalam api neraka, dibawa oleh Al-Quran masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Maka selalu kita Al-Quran, 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 Al-Quran. Maka perlu saudara kita Al-Quran dan sholawat ini. Sholawat baca satu aja, apalagi khusyuk. Walaupun nggak khusyuk, satu saja baca sholawat. Ini sudah dapat rahmat dari Allah SWT sebelum. Baca sholawat panjang, sholawat Maria. Baca sholawat yang sedang kayak sholawat munjiat. Baca sholawat yang pendek kayak sholawat Jibril dan sholawat rahmat. Selalu dikumandangkan, selalu dibaca sholawat. Dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 100, dari 100 sampai 1000. Insya Allah keberi syauki ternyata. Amin Allahumma. Kurang laku. Kalau macam sholawat itu tak laku. Punten monggo ternyata. Barokah daripada sholawat itu rahmah. Ini kata Rasulullah. Man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa tanpa kecuali orang kecil atau orang besar, yang penting orang yang beriman takwa terhadap Allah, baca sholawat satu saja, Allah memberi rahmat sampai 10. Allah memberi rahmat satu saja, insya Allah gagal untuk masuk ke dalam api neraka karena sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Maka Al-Quran dan sholawat teruskan, jangan sampai kita berhenti selama kehidupan kita. Harus diiringi dengan beberapa rukun-rukun Islam, lebih-lebih sembahyang 5 waktu, selawat, zikir, begitu. Kenapa saya kalau apa boleh gula bencang? Bila selatuan selabu tanah, sebentar lagi akan mati. Betul. Mati, idza mata ibnu Adam ikut amaluhu illa min salasin. Apabila mati kita saudara, maka putus seluruh amalnya kecuali pahalanya amal yang 3 inilah. Tidak akan putus-putus sampai kita ada di dalam kubur. Apa? 1, banyak berdharma sedekah amal jari. 2, ialah ilmu yang diambil manfaat. 3, punya anak yang bisa mendoain anak soleh dan solat pada kita. Maka perlu 3 perkara ini untuk selalu bisa memberatkan terhadap timbangan-timbangan yang akan ditimbang amal kita kalau sembahyangnya tidak lulus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia,
rasa-rasa sekak ditulis Sulawesi penyampaian dari badan kau tentang Isra wal Mi'raj sekater tentang pendidikan, begitu juga maktab mudah-mudahan sareng ajunan Allah SWT khususnya dek ke maktab penikah sajen bertambah bergerak untuk azul Islam wal muslimin, harus bersatu dalam perjuangan kita sampai ke Tuhan Pajian mempunyai penatik jandring maturah cengkal kona, harus kita selalu bersama dalam kesamaan untuk memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi boleh sekuntak pertama harus hargai pendapat seseorang walaupun enggak begitu cocok ya, pendapatnya harus dihargai, mana yang lebih baik ya dari pendapat maktab, dari ketua-ketua atau bukan ketuanya, dari anggotanya, tapi yang terbaik ini harus diambil. Insya Allah kalau dihargai, insya Allah sama-sama menyadari. Justru karena itu mudah-mudahan seterusnya maktab itu bisa memperbaiki dari beberapa hablum minallah wa hablum minannas sehingga diterima oleh Allah. Akhirnya kita mempunyai organisasi maktab, sesama maktabnya insya Allah akan menjadi kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai ke alam akhirat. Biridhoillahi ta'ala, amin Allahumma amin Allahumma. Sekian saja, mudah-mudahan banyak manfaat dan barokahnya, lebih-lebih terhadap ketua pendidikan sebenarnya ikan pesera ya Samsul ya, moga-moga sajena lancar termaju untuk azul Islam wal muslimin, akadui murid akadui santri manter terus maju terus manter sabur walaupun banyak cacian utawa banyak napa yang mencaci maki, banyak tak senang napa boleh tangki lagi ni kan boleh sebanyak senang manter. Justru karena itu banyak bantuan kita terhadap azul Islam wal muslimin terhadap Ustadz Samsul, sehingga kau leban panjenengan jangan sampai merendahkan diri untuk perjuangan, sehingga kau leban panjenengan neka sehingga setiap orang silakan ongku ikridoid Allah dapat rahmat Allah, insya Allah tidak akan celaka, pasti selamat di hadapan Allah. Amin Allahumma bismillah. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Matur sekalian kongsi banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tore abareng pasampak pakaje, tore abareng bulan pasampai orang lerani ka keluar ke kapi niat ibadah, tore abareng selawat. Sallallahu ala Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumadad ya imam maliki balataini ya imam maliki balataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Matur silakong matur katerima sedaya ben matur kenging barokah sedaya kong lagom iki maktab matur terus maju untuk aizul Islam wal muslimin sehingga iridoin sareng rahmat Allah sehingga kebetulan hanya itunya jadi bahagia sampai ke alam akhirat insyaallah kita surga tempatnya amin Allahumma alhamdulillah wa astaghfirullahaladzim li wa lakum usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah matur sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yudafi'u wa fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu lillahi wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa tudhhirna biha min syayyi'ati wa tarfa'na biha ala darajat wa tuballighna bi salatil khair bil hayat wa afdal min rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah 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 ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al wa usil barakatan Makarona kuna rahmatan rasulillah hadrati sahibul hajah al-ustadz Samsul wa ila jami'i hadil jamaah maktab fihunan ban wa ila jami'il arwah al-matrus hamudun wa ila jami'i talamid wa talamida fihunan sallim alaihim wa barik lahum ghufir dunubahum wa daqil batu mautihim al-jannata malabrar maladina namallahu lana nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin bi barakati jami'i makarona. Allahumma na'udzubika min jahdil bala ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمنة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الكسل والجبن والبخل ونعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. سبحان ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. مبشرا بالجنة وبالعدل